Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Bangun. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya di pertemuan kedua, yaitu kita akan belajar tentang alignment pada Microsoft Office Excel. Anak-anakku yang saleh dan salihah, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan masuk ke materi tentang alignment. Apa sih alignment? Alignment adalah format sel yang ada di Microsoft Excel yang berguna untuk perataan dan posisi teks. Di mana kita bisa menemukan alignment, yaitu ada di tab menu home. Kemudian di bagian tengah kita sudah bisa melihat alignment. Alignment sendiri itu ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Di antaranya keenam tools ini berguna untuk posisi teks. Dimulai dari sebelah kiri, ini adalah untuk meratakan huruf atau tulisan di sebelah kiri, tengah, kanan. Sedangkan yang bagian atas ini adalah nanti posisinya tulisan berada di atas, di tengah, dan di bawah. Sebagai contoh bisa perhatikan, Ustadz memiliki sebuah tulisan yaitu kelas 5. Jika diperhatikan secara standarnya, tulisan yang kita buat di dalam Microsoft Office Excel itu akan berada di sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Bagaimana kita menggunakannya? Maka kita klik sel yang akan kita ubah alignmentnya. Lalu kita pilih apakah dia di sebelah kiri, di tengah, atau di kanan. Kemudian mau posisinya di bawah, di tengah, atau di atas. Nah, inilah fungsi dari alignment bagian perataan teks. Kita akan posisikan dia berada di tengah semua, yaitu tengah dan tengah. Alignment berikutnya yaitu kita bisa membuat tulisan dari atas ke bawah atau vertikal. Masih dengan contoh yang sama, yaitu kelas 5. Kelas 5 akan kita buat tulisannya dari huruf paling atas KELAS 5. Caranya adalah kita bisa gunakan ini, orientation. Kalau kita klik segitiganya, banyak pilihan di sini. Ada angle counterclockwise, angle clockwise, dan sebagainya. Karena kita ingin membuat tulisan itu posisinya vertikal, maka kita pilih yang vertical text. Nah, sudah jadi tulisannya. Lalu kemana? Kok hanya kelihatan S dan 5? Artinya ini untuk kolom kurang, untuk barisnya kurang lebar, maka kita lebarkan. Ya, yang semula di horizontal sekarang sudah berubah menjadi vertikal. Contoh berikutnya, kita akan membuat tulisannya itu dengan posisi miring. Masih dengan contoh yang sama, yaitu kelas 5. Kita lebarkan dulu supaya terlihat hasilnya. Nah, kita pilih pada bagian orientation lagi. Kita akan coba nih, kalau yang angle counterclockwise ini seperti apa posisinya? Oh, ternyata seperti ini, K-nya di bawah, kemudian dia ke kanan atas. Kalau kita pilih yang angle clockwise, maka dibalik, K-nya di atas dan menurun ke bawah 5. Vertikal tadi sudah. Kalau kita pilih rotate text up, K-nya di bawah, dibalik ya, K-nya di bawah.
Kalau rotate text down itu berarti K-nya di atas. Nah, kalau kita mau variasinya lebih banyak, kita bisa caranya klik kanan, format cell, kemudian pada bagian alignment. Nah ini ya, ada posisinya text alignment ini. Horizontal mau berada di mana? Kiri, tengah, kanan, atau vertikalnya mau berada di mana? Nah di sini ada orientation ya. Orientasinya bisa kita geser saja. Nah kalau 0 berarti dia posisinya adalah horizontal. 0. Kalau kita ubah orientasinya ke atas, maka dia akan berubah ya. Nah jadi begitu anak-anak, fungsi dari alignment yaitu untuk perataan dan posisi teks. Di handout sudah diberikan latihan mandiri, dan pada pertemuan ini juga kita tidak ada tugas yang Ananda kirimkan. Hanya saja latihannya itu sebagai latihan mandiri, karena untuk penilaian akan dilakukan pada pertemuan ketiga. Jadi nanti di pertemuan ketiga Ananda semua mengerjakan atau membuat tabel yang sesuai dengan contoh yang diberikan. Untuk pertemuan kali ini cukup latihan mandiri saja. Untuk pertemuan kedua materinya sudah selesai sampai di sini. Selamat berlatih. Jika ada yang belum paham bisa menghubungi guru TIK-nya masing-masing. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.